Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku kelas 7 yang kami banggakan, terlebih dahulu mari kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah. Al-Fatihah. Kita buka kitab halaman 17, Babul Idgham. Babul Idgham, bab menerangkan idgham. Idgham kulli sakinin qad wajaba fi mislihi ka qawlihi idzahaba. Apabila ada dua huruf yang sama makhraj dan sifat, yang pertama mati sedangkan yang kedua hidup, maka wajib dibaca idgham misli, sebagaimana firman Allah idzahaba. Ada dua huruf sama makhrajnya, sama sifatnya, yaitu berupa huruf dzal. Yang pertama mati, yang kedua hidup, berarti persis sesuai dengan aturan tadi idzahaba. Itu bacaannya adalah idgham misli, idzahaba. Tidak boleh dibaca idzahaba, idzahaba. Saya ulang lagi, ada dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Sama makhraj dan sifatnya. Yang pertama mati, yang kedua hidup, maka wajib dibaca idgham misli. Contoh idzahaba. Ada dua huruf sama makhraj, sama sifat. Yang pertama mati, yang kedua hidup. Itu patokannya gitu. Dua huruf sama makhraj, sama sifat, yang pertama mati, yang kedua hidup. Ini adalah idgham misli. Idgham misli, misli itu sama makhraj, sama sifat. Idzahaba, idzahaba, idgham misli. Kita lanjut ke nazam berikut. Yang pertama tadi adalah idgham kulli sakinin. Idghamu kulli sakinin qad wajaba fi mislihi ka qawlihi idzahaba wa qis ala hadza siwa wa min taladhaman wa ya in bada kasrin yujdalam. Kita ulangi. Idghamu kulli sakinin qad wajaba fi mislihi ka qawlihi idzahaba wa qis ala hadza siwa wa min taladhaman wa ya in bada kasrin yujtalam. Contoh di atas, samakan lagi yang sepertinya. Kita cari dari ayat-ayat Al-Quran yang sama elatnya. Yang penting itu ada sama makhraj, sama sifat. Yang pertama mati, yang kedua hidup. Berarti intinya adalah tiga. Satu, sama makhraj, sama sifat. Empat berarti. Yang ketiga, pertama mati, yang kedua hidup. Idgham misli. Kita mencari contoh-contoh yang lain sebanyak mungkin. Di Al-Quran banyak. Samakan lagi yang seperti contoh idzahaba. Sebagaimana adanya tak mati bertemu dengan tak hidup.
yaitu wajib dibaca idgham misli. Contoh, fama rabihat tijaratuhum, ada tak bertemu dengan tak. Tak sama tak berarti sama makhrajnya, sama sifatnya. Tak yang pertama mati, tak yang kedua hidup, kasroh. Fama rabihat tijaratuhum berarti sama dengan idzhaba, sama-sama idgham misli. Contoh semisal itu. Mungkin kita cari lafaz-lafaz yang lain. Yang penting huruf pertama, huruf kedua sama. Sama makhrajnya, sama sifatnya, sama hurufnya berarti. Mungkin dal dengan dal. Yang pertama mati, yang kedua hidup. Mungkin ba bertemu dengan ba pertama mati, ba yang kedua hidup. Kita lanjut, min nahwi fi yaumin liya'in adharu wal wawi min nahwi isbiru wasobiru. Kecuali apabila ada wawu mati jatuh setelah dhammah bertemu dengan wawu hidup, sebagaimana lafaz isbiru wasobiru. Atau apabila ada ya mati jatuh setelah kasroh bertemu dengan ya hidup, sebagaimana lafaz fi yaumin, maka wajib diidharkan. Berarti ini ada pengecualian. Walaupun sama makhraj, walaupun sama sifat, walaupun yang pertama mati dan yang kedua hidup, tapi ini berbentuk huruf wawu dan ya. Keduanya tidak boleh diidghamkan. Demikian itu agar tidak hilang panjang wawu dan ya. Isbiru wasobiru tidak boleh dibaca idgham. Isbiru wasobiru. Fi yaumin tidak boleh dibaca fi yaumin, tidak boleh, agar terjaga panjang dari huruf wawu pertama dan ya yang pertama. Fi yaumin isbiru wasobiru, wajib diidharkan. Ini adalah termasuk pengecualian. Wawu mati bertemu dengan wawu hidup, tapi setelah dhammah. Isbiru roknya dhammah. Fi yaumin setelah kasroh. Fi yaumin fa itu diharokati kasroh. Ada ya mati bertemu dengan ya hidup. Ini alasannya. Saya ulangi, apabila ada wawu mati jatuh setelah dhammah bertemu dengan wawu hidup, bertemu dengan wawu hidup. Atau apabila ada ya mati setelah bertemu dengan wawu yang hidup, tapi keduanya jatuh setelah kasroh, bertemu dengan ya hidup, sebagaimana lafaz fi yaumin, fa-nya di kasroh, terus ada ya mati bertemu dengan ya hidup. Kedua ayat tersebut wajib diidharkan. Alasannya agar terjaga kepanjangan dari lafaz huruf wawu dan huruf ya di kedua kalimat tersebut, agar tidak hilang panjang dari huruf wawu dan huruf ya. Itu mungkin nanti bisa kita kembangkan sesuai dengan arahan dari Kiai Musonef. Kita cari ayat-ayat yang lain. Yang penting itu dasarnya sama, sama makhraj, sama sifat. Yang pertama mati, yang kedua hidup. Untuk wawu dan ya, wawu tidak jatuh setelah harokat dhammah, untuk ya tidak jatuh setelah harokat kasroh. Selain itu idgham misli. Idgham misli itu pelajaran untuk pertemuan kali ini, satu bahasan, satu poin, yaitu idgham misli. Mungkin cukup sekian saja, satu pelajaran agar lebih ingat, jadi tidak ada bahasan yang lain.
mungkin idgham misli, ada idgham mutaqarribin, nanti itu ada kesamaan sedikit, sama-sama idgham tapi beda, ada yang beda makhraj sama sifat, ada yang sama makhraj tapi beda sifat. Untuk pertama kali ini sama makhraj sama sifat. Sekian dari saya, atas kekurangan mohon maaf, kiranya mudah-mudahan dari anak-anak bisa memahami dan bisa praktek agar dalam kita membaca Al-Quran menggunakan kaidah tajwid. Karena kalau kita membaca Al-Quran tidak dengan kaidah tajwid, didengarkan orang lain pun rasanya tidak nyaman. Apalagi itu termasuk juga suatu pelanggaran. Quran harus dibaca dengan ilmu tajwid. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.